Assalamualaikum Sobat Cicit Cuit, jumpa lagi dengan saya narator Cicit Cuit Channel yang mengupas tentang sejarah-sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Kali ini kita masih berbicara tentang akhir zaman yang terkait motivasi Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 42-45. Allah berfirman, orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Sebagaimana penjelasan sebelumnya terkait dengan tanda-tanda besar kiamat yang berjumlah 10. Dan para ulama berbeda-beda dalam memahami urutan tanda-tanda tersebut. Maka yang kita ambil adalah urutan yang dimulai dengan munculnya. 1. Munculnya ad-dukhon atau asap besar. 2. Munculnya Imam Mahdi. 3. Munculnya Dajjal. 4. Turunnya Nabi Isa. 5. Munculnya Yajuj dan Majuj. 6. Munculnya gempa di timur barat dan Jazirah Arab. 7. Munculnya binatang melata dari perut bumi. 8. Munculnya api besar dari Yaman. 9. Terbitnya matahari dari barat. 10. Meledaknya jagat raya atau digulungnya langit oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun urutannya, yang jelas 10 tanda besar itu akan muncul mengiringi hancurnya alam semesta ini dan yang akan. Adapun muncul duluan, pasti akan diikuti yang lainnya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda kiamat bagaikan mutiara yang terangkai di dalam seutas benang. Jika benang itu diputus, maka sebagiannya akan mengikuti sebagian yang lain dengan cepat. Apa itu dukhon atau asap? Apa penyebabnya? Tentu hal ini masalah gaib, tapi kalau digali dari berbagai nas dan riwayat sebagai berikut, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Dukhon ayat 10-11. Dan lanjutan firman-Nya di ayat 16 surat yang sama. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Tuhan belum terjadi orang mukmin akan menjadi seperti orang pilar. Lalu asap ini menghembus orang kafir sampai binasa. Tafsir Ibnu Katsir, halaman 7, nomor 249. Dalam riwayat Hudzaifah, Nabi Muhammad pernah bersabda, Tuhan itu menuju timur dan barat. Tinggal selama 40 hari. Untuk orang mukmin, mereka terkena paparan sehingga seperti orang killer. Sementara orang kafir seperti orang mabuk. Tafsir At-Tabari, halaman 25, nomor 68. Dan setelah gelap selama 40 hari, maka bumi mengalami cuaca yang kacau selama 3 tahun. Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal adalah tempo waktu 3 tahun yang sangat sulit. Pada waktu itu manusia akan ditimpa kelaparan yang sangat. Allah memerintahkan kepada langit pada tahun pertama darinya untuk menahan sepertiga dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanamannya. Kemudian Allah memerintahkan pada langit pada tahun kedua darinya agar menahan 2/3 dari hujannya dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 dari tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga darinya Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, sehingga
Ia tidak meneteskan setitik air pun dan memerintahkan bumi agar menahan seluruh tanamannya. Maka setelah itu tidak tumbuh satu tanaman hijau pun dan semua binatang berkuku akan mati kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah. Para sahabat bertanya, dengan apa manusia akan hidup pada masa itu? Beliau menjawab, tahlil, takbir, tasbih dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ad-Diya Al-Maqdisi disahihkan oleh Al-Albani. Kira-kira kapan terjadinya dukhon? Ada yang mengaitkan dengan suara keras di pertengahan Ramadan di malam Jumat sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Nuaim bin Hamad di dalam kitab Al-Fitan 1 nomor 228, nomor 638, dan Alauddin Al-Mutaki Al-Hindi di dalam kitab Kanzul Umal nomor 39627. Hadis ini secara sanad dianggap bermasalah, bahkan la aslalahu, tidak ada asal-usulnya. Namun matan hadis itu bisa dikaitkan dengan hadis dukhon dan hujan asam, maka bisa digunakan sebagai pertimbangan persiapan diri menuju kiamat. Nuaim bin Hamad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Umar dari Ibnu Lahiyah. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abdul Wahab bin Husain dari Muhammad bin Sabit Al-Bunani dari ayahnya, dari Al-Harits Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, bila telah muncul suara di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal, kabilah-kabilah saling bermusuhan, perang antar suku di bulan Zulqa'dah, dan terjadi pertumpahan darah di bulan Zulhijjah dan Muharram. Kami bertanya, suara apakah, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras di pertengahan bulan Ramadan. Pada malam Jumat, akan muncul suara keras yang membangunkan orang tidur, menjadikan orang yang berdiri jatuh terduduk, para gadis keluar dari pingitannya. Pada malam Jumat di tahun terjadi nih. Banyak gempa. Jika kalian telah melaksanakan salat subuh pada hari Jumat, masuklah kalian ke dalam rumah kalian, tutuplah pintu-pintunya, sumbatlah lubang-lubangnya, dan selimutilah diri kalian, sumbatlah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara menggelegar, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan ucapkanlah, Maha Suci Allah Al-Qudus, Maha Suci Allah Al-Qudus, Rabb kami Al-Qudus. Karena barang siapa melakukan hal itu, niscaya ia akan selamat. Tetapi barang siapa yang tidak melakukan hal itu, niscaya akan binasa. Namun demikian, hari Jumat di pertengahan Ramadan tidak hanya terjadi pada tanggal 8 Mei tahun 2020. Itu bisa saja terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan yang akan datang. Jadi tidak perlu memastikan sesuatu yang gaib terkait waktu kejadiannya. Apalagi hadis di atas masih diperselisihkan di kalangan ulama. Tetap jika melihat matanya tanpa bicara sanad dan dirangkai dengan riwayat-riwayat lainnya, bisa diambil kesimpulan bahwa 1. Dukhon itu asap yang membentuk awan sebagai hasil dari adanya meteor yang menabrak bumi. Dan asap itu menyebabkan adanya pilek saja bagi orang yang beriman, namun menyebabkan penyakit parah bagi orang kafir. Kenapa? 2. Karena tabrakan meteor itu terjadi di bulan Ramadan, riwayat suara keras di bulan Ramadan dan surat Ad-Dukhon, di mana orang beriman lagi berpuasa dan hal itu memberikan ketebalan fisik mereka, berbeda dengan orang kafir. 3. Dan asap awan itu menyebabkan terjadi turun hujan di berbagai belahan bumi, namun hujan itu tidak menumbuhkan apa-apa karena air hujannya tingkat keasamannya tinggi.
Seperti diriwayatkan dari Anas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga manusia dihujani dengan hujan secara merata, tetapi bumi tidak menumbuhkan sesuatu. Musnad Ahmad ketiga, nomor 140, Muntahab. Dan itulah selama 3 tahun terjadi masa paceklik seperti diungkap riwayat Abi Umamah di atas. Itulah kesimpulan awal terkait dukhon dan ledakan. Adapun kapan terjadinya dukhon tidak penting, karena memang tidak ada dalil yang kuat untuk informasi itu kejadiannya. Yang terpenting adalah apa yang harus dilakukan jika hal itu terjadi. Jika sudah terjadi demikian, maka banyaklah berzikir dan berdoa, seperti doanya Zunnun, yaitu Yunus alaihi salam. Doa Zunnun, Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minas zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim. Ania. Ya, sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan juga banyak membaca tahlil, tahmid, takbir, dan tasbih, seperti saran Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya dalam riwayat Abi Umamah. Demikianlah Sobat Cicit Cuit, terima kasih sudah menonton channel kami. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Saya narator Cicit Cuit mohon undur diri. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.